Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrudin, guru IPA SMP IT Samawa Cendekia, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswa program PPG gelombang kedua tahun 2022. Program studi pendidikan IPA LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran materi listrik statis dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua ya? Sehat. Siapa yang minta hadir? Semua hadir ya. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran mohon dicek dulu di bawahnya bahwa di lantai Indonesia ada sampah, disimpan dulu, nanti kita akan taruh pada tempatnya ya. Jelas Mas ya? Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Sikap berdoa, sikap berdoa, berdoa mulai, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang marilah kita menyanyi lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta terhadap tanah air. Ya, silakan kita sama-sama berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran mencari solusi atau ya problem based learning, mencari solusi dari satu permasalahan, kira-kira membuat pengetahuan kita jadi semakin dalam ya. Nanti harapan Ustaz untuk kalian bisa menganalisa masalah yang akan kita tampilkan. Nah, are you ready? Ready. Sudah terlihat ya, jadi kita akan silakan sudah digerak visinya. Ya, satu mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1.
Siapa yang terbaik? 3, Rosan. 2, Let's go. Ya, masih ada kesempatan berikutnya karena nanti kita akan melakukan tes terakhir. Setelah belajar, apakah kalian bisa memaksimalkan lagi kuis kita ya? Siap. Setelah kita melakukan tes, nah masih ingatkah kalian tentang zat atau atom? Ayo, apa ya? Siapa yang masih ingat tentang zat dan atom? Apa yang ada di atom itu? Ada proton, Oke, Ada proton, neutron, dan elektron. ada proton, neutron, dan elektron. Ya, apalagi yang kalian ketahui tentang atom atau proton, neutron, dan elektron? bom atom. Bom atom. Ayo, muatannya mungkin. Proton positif, Proton bermuatan positif, elektron negatif, elektron negatif, neutron netral. netral. Oke, dan atom itu ada di benda yang ada di sekitar kita. Atom di mana? Ya, di badan kita ada atom, di tembok ada atom, dan seterusnya ya. Oke. Nah, apa yang kalian lihat? Ya, ini namanya mesin fotokopi. Ada apa? Pegawai koperasi sedang memfotokopi. Gimana tanggapan kalian tentang gambar ini? Alatnya keren. Apa? Adis? Alatnya keren. Alatnya keren. Kenapa keren ya? Kenapa keren? Bisa mengetahui. Bisa sekaligus mencetak. Apalagi? Kalian tidak Bisa. Kalau kalian bisa bikin mesin fotokopi keren nggak? Keren. Keren ya. pamer dong. Nah, tahu nggak kalian kalau ternyata mesin kopi ini, mesin fotokopi ini ternyata menggunakan prinsip ya ilmu yang akan kita pelajari nanti namanya listrik statis. Bahasa Sumbawanya itu adalah elektrostatis. Jadi kalau kita di internasional dikenal dengan elektrostatis. Nah, kalau di Indonesia namanya listrik statis. Jadi tadi kita kan dengar tadi di dalam atom itu ada elektron, ada proton. Nah, cara dia menduplikasi ternyata itu berhubungan dengan elektron, berhubungan dengan cahaya. Ya. Jadi ditembakkan sehingga memunculkan gambaran baru atau bisa juga kayak bayangan begitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu menggunakan prinsip elektrostatis atau listrik statis. Hanya dengan listrik statis ini banyak, salah satunya adalah dengan apa namanya, mesin fotokopi. Ada lagi mesin-mesin lain yang menggunakan pencitraan. Oke? Next. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan diskusi peserta dapat memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba dicatat dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dikeluarkan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah untuk pertama ya, supaya kalian bisa memahami contoh gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian harus menunjukkan saya tahu karena kita akan melaksanakan pengamatan dan diskusi. Ya, silakan dicatat ya di bukunya masing-masing tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih Nadir sudah mencatat. Nanti kita akan mengecek ya pencapaian tujuan pembelajaran kita di akhir pembelajaran nanti.
Oke, selanjutnya terkait penilaian. Jadi ada yang kita nilai pertama yang nilai pertama adalah analisis dari konsep listrik statis. Jadi konsepnya kalian paham nggak ya? Tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sikap dan perilaku, ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, terutama pada saat proses pembelajaran khususnya proses praktik. Dan yang terakhir adalah unjuk kerja dan penyusunan laporan. Ya. Nah itu nanti beberapa hal yang akan bisa lihat untuk menilai proses pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti pembelajarannya nanti kita PBL, ada praktikumnya, silakan diisi sama-sama. Seperti biasa nanti ada presentasi, kita menarik kesimpulan dan seterusnya sampai akhir pembelajaran. Itu nanti proses pembelajaran yang kita lakukan ya. Ya, fenomena di sekitar kita ini ada kejadian kira-kira tahun yang lalu. Jadi ada 2 warga Sumbawa Barat yang tersambar petir di ladang jagung. 2 orang tersambar, 1 meninggal dulu. Ya. Ini kejadiannya pada saat hujan ya, di tengah ladang jagung ya. Nah ini potret kejadiannya. Jadi ada 1 yang berada di sini yang meninggal, 1 yang terlempar. Nah yang berikutnya Ustaz juga menyiapkan video ya. Ini video tentang bahaya petir juga yang kita buat di YouTube. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini kalian pernah ada kejadian orang kena petir di sekitar kalian? Oke. Jadi gambar pertama 2 orang yang kena sambar petir. Yang kedua adalah video bahayanya seperti dan beberapa contoh ya kejadiannya. Ya tadi ada yang siapa yang pernah mengalami bahaya petir di sekitar kita? Saya, Ya, keluarga saya, keluarga saya. Ya, petir gimana ceritanya? Tahu pukul itu ada di sana di kayak lagi yang sapi gitu bisa di kayak bukit dikasih makan sapi. Oh, ya dengar dulu ya. Jadi keluarganya, berarti laki-laki, lagi ngurus sapi, kasih makan sapi ya, di bukit, di hujan berarti. Iya. Tiba-tiba ini enggak. Innalillahi wa inna ilaihi Sapinya Sapinya enggak juga. Hah? Sapinya Tahu. Tidak tahu. Oh jadi tadi teman kita Ardis katanya juga pernah keluarganya ya pernah sambar jadi ketika di ladang lagi sama seperti tadi ini yang contoh pertama di KSB ini yang kasus di Taliwang itu ini di ladang jagung. Nah kira-kira dari 2 fenomena yang kita tampilkan dan kisah dari teman kita Ardis tadi kira-kira bagaimana menurut kalian, pendapat kalian? Jauhi ladang jagung. Oke, jauhi ladang jagung. Ngomong lagi. Jauhi tempat yang Yang berair.
Apa? Jauhi tempat yang terbuka. Jauhi tempat terbuka karena tadi di bukit dan ladang jambu dianggap tempat yang terbuka. Tempat yang berair. Tergantung rumah. Kira-kira kalau kita kita mengajukan pertanyaan seperti sebelumnya, bagaimana kita merumuskan masalah ini, kenapa dan bagaimana, kira-kira bentuk pertanyaannya seperti apa? Kenapa bisa terjadi petir? Oke, satu, kenapa bisa terjadi petir? Kalau bagaimana? Bagaimana bisa menyambar? Bagaimana cara menghindar? Bagaimana Cara bagaimana bisa terjadi dan menyambar manusia? Terus satu lagi, bagaimana tadi ada satu? Cara menghindari. Ya. Itulah yang ini kita dapati pengetahuannya melalui praktik. Cuma nanti mungkin praktikumnya kita tidak mungkin praktikum petir ya. Jadi kalau praktikum petir terus tiba-tiba Korbankan dia. kita besoknya masuk koran. Kita bahas orang yang masuk koran, kita yang masuk koran. Ya, 30 siswa tersambar tadi. Oke ya, kita tadi yang kita maksudkan tadi kenapa dan bagaimana itulah yang akan menjadi rumusan masalah kita. Siap, mari kita selidiki, siapkan diri, alat dan bahan. Ya, jadi alat dan sekarang coba posisi duduknya sesuai kelompok ya. Ya. Yang depan boleh menghadap ke belakang supaya Ada belakang. Ada belakang. Ya, jika sudah di kelompok masing-masing semuanya punya LKPD? Ya, semua juga sudah punya menarik. Ya, sekarang tolong diperhatikan di LKPD-nya itu kan ada identifikasi masalah tadi ya, yang terkait fenomena apa tadi? Petir yang isi di situ, lalu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tadi yang dalam bentuk pertanyaan kenapa dan bagaimana. Nah, nanti kalau untuk bagian ini untuk praktikumnya kita hanya pakai penggaris dan kertas. Dan apa sih penggaris sama apa? Jadi gimana? Penggaris sama apa? Kertas kecil-kecil saja. Ya. Perhatikan RKPD-nya sebelum digosokkan ke rambut ya, atau kain wol boleh. Sebelum digosokkan ke rambut ya, perhatikan dulu ya. Sebelum digosokkan ke rambut dan sesudah digosokkan dengan rambut, itu yang dicatat apa yang kalian aman. Silakan dimulai. Nah, ya, itu yang kecil langsung naik ya. Ya, dicatat diisi di apa namanya? Di dalam KPD-nya. Kecil aja bisa. Jangan lompat-lompat di masih kecil lagi. Ini elektronnya tinggi. Biasanya kalau kalau Elektronya banyak. Di sini yang ini. Menyenangkan. Nggak ada lagi cuma. Coba gantian coba. Habis elektron lagi. Sekaligus menguji elektron yang ada di Nah, Gue. coba dikit lah.
Kamu jangan lihat dari telurnya nggak ada bisa. Telurnya habis. Tadi pakai gosok di sini dah. Sudah. Dia solo ya. Semakin kering rambutnya semakin bagus. Ya bisa, bisa. Ini bisa. Bisa. Ya udah 2 kali malahan. Tidak bisa lagi kalau dia dari sate. Bisa loh. Mana tidak bisa. Ini udah semakin kecil nih. Anunya kertas. Untuk membantu kalian menganalisa dan mengisi RKPD-nya, saya sudah sediakan di belakang itu, jadi ada beberapa literatur yang bisa kalian baca, dan di bawah RKPD-nya Ustaz kasih link kalau mau lihat videonya tentang listrik statis yang kira-kira bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LK. Boleh, silakan yang mau baca yang baca. Kalau ada beberapa orang yang Banyak sampai cuma bantu. ayo, beberapa orang bisa lihat. Tapi dah, kamu kan aku tidak bisa. Aku tidak Ya, boleh menggunakan buku paketnya, boleh menggunakan media pembelajaran yang sertifikasi di link itu juga boleh. Silakan ya, mana nyamannya kalian. Ya, perhatikan yang nomor 3 itu. Jadi kalian harus bisa menganalisa kenapa sebelum digosokkan dan setelah digosokkan itu ada perubahan yang terjadi ya. bergejolak. Kenapa kata-kata yang gak bagus? Kenapa kata-kata yang gak bagus? Ada sosialnya, pesta. Ya, yang lain mari kita perhatikan hasil penyelidikan. Santai-santai ya. Jadi apa hasil penyelidikan dari kelompok 4? Silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil diskusi kita tadi. Sebelum penggaris digosokkan ke rambut, kertas tidak menempel pada penggaris, dan setelah penggaris digosokkan ke rambut, kertas yang awalnya tidak menempel menjadi menempel akibat muatan listrik pada penggaris.
Berdasarkan hasil pengamatan percobaan, sebelum percobaan kertas tidak menempel pada penggaris akibat tidak adanya muatan, dan setelah percobaan kertas dapat menempel akibat adanya muatan pada penggaris. Menarik kesimpulan. Setelah melakukan percobaan, kita dapat mengetahui bahwa benda yang bermuatan positif ketika bertemu dengan benda yang muatannya sama, maka akan saling tolak menolak. Dan jika benda yang bermuatan positif dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan saling tarik menarik. Terima kasih Keko, luar biasa. You're welcome. Wow. Biasa ya. Nah ini yang catat beda sama yang mana, akhirnya bingung dengan catatan. Tapi luar biasa keren ya. Jadi menjadi kelompok pertama dalam kebaikan. Siapa lagi? Saya Ya, duluan ini dulu ya. Silakan. Adis siap-siap ya, giliran ketiga ya. hasil Sabar dulu, sabar dulu. Perhatian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, kita dengarkan ya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, Berdasarkan hasil pengamatan percobaan, sebelum penggaris digosok ke rambut, kertas tidak menempel pada penggaris, dan sesudah penggaris digosok ke rambut, kertas menempel pada penggaris. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan, analisis kondisi muatan pada benda adalah penggaris plastik yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris sehingga penggaris plastik kelebihan elektron dan akhirnya menjadi bermuatan negatif lalu menarik kertas yang bermuatan positif. Nah, kesimpulannya adalah penggaris dapat menarik kertas karena penggaris bermuatan negatif dan kertas bermuatan positif. Alasan mengapa penggaris bermuatan negatif adalah karena sesudah digosokkan ke rambut, elektron dari rambut berpindah ke penggaris dan membuat penggaris bermuatan negatif. oh, plus dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 1. Sebelumnya Adris belum tampil, hari ini sudah tampil. Itu namanya menjadi manusia yang menjadi lebih baik. Lalu pasti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi pasti ada yang kurang kan, pasti. Tapi yang paling penting adalah kita sudah percaya diri, tampil, siap untuk jatuh. Ketika kita jatuh, bangun untuk jadi lebih baik. Jadi perhatikan ya, tidak ada orang hebat yang tiba-tiba langsung hebat. Pasti dia akan susah, terjatuh. Orang jutawan kaya, miliarder kaya itu pasti dalam berbisnis pernah merasakan dulu. Paham? Oke. Next. Ya, kalian sudah menyajikan. Sekarang kita akan masuk apa yang kalian dapatkan dalam hasil. Sekarang kalian simpulkan. Kita masuk di virtual lab. Ustadz akan mensimulasi. Ini praktikum listrik statis juga dengan menggunakan balon. Nah, sekarang kita lihat. Ini balon. Ini balon satu dulu ya. Coba kalau balon digosokkan dengan, kalau ini jaket, anggap ini kayak Sweater. apa yang terjadi? Tunggu dulu. Elektronnya tidak. Ulang ya. Ya, ini balon. Kalau
saya gosokkan balon ini ke jaket yang terbuat dari kain wol atau dari wol, kira-kira apa yang terjadi? Hadir muatan apa yang pindah? Elektron dari kain wol pindah ke balon. Yang lain setuju gak? Kita coba ya. Oh, kalau saya lepaskan, kira-kira apa yang terjadi? Meletus. Menempel kemana? Oke. Tembok ya. Belum. Oh, ternyata dia menempel ke. Iya, kenapa bisa menempel ke jaket? Karena muatannya banyak. Karena muatannya beda. Kalau balon jadi negatif, jaketnya jadi positif. Oke, kita biarkan yang menempel. Sekarang kita pakai 2 balon. Nah, nanti kalau sekarang coba, kan tadi daya kalau digosokkan. Nah, sekarang ini kalau saya lepas, apa yang terjadi? Nempel antara balon dan jaket. Nah, ini antara balon dan balon. Tolak menolak Jadi apa-apa. ya, tolak menolak ya. Jaket lagi. Oh ya, tolak menolak. Apa dia tolak menolak setelah kita gosok? Udah mau dia. Kenapa? Karena muatannya sama. Sama-sama. Oke. Ada yang mau diuji lagi? Coba kamu Coba kasih nempel setelah di sini dekat sama ini. Enggak enggak? Coba kasih nempel balonnya. Nempel, ya. Kenapa? Nah, ini pertanyaan intinya dari Ustadz simulasikan ini. Kenapa tembok dan balon nempel? Karena Sayang. muatannya beda. Kalau yang ini tadi wajar ya, elektronnya pindah ya. Ini dia lebih positif, yang ini lebih negatif. Tapi ini kan tadi apa-apain, kenapa bisa? Itu takdirnya. Karena tembok dia muatannya positif dan negatif. Ada yang ada positif, ada negatif. Nah, sedangkan di Balon, bawa dia lebih balon tuh kebanyakan negatif. negatif. Jadi si balon lebih negatif daripada si tembok. Oh, itu intinya ya. Bagus, luar biasa. Aplaus untuk kita semua hari ini. Ya, selanjutnya kita Ustadz ingin merefleksikan bagaimana pemahaman kalian tentang materi ini ya. Kira-kira sudah paham semuanya? Sudah ya? Yakin? Insya Allah. Oke, pertanyaannya, kenapa suatu benda bisa tarik menarik? Ya, karena muatannya berbeda dalam tinjauan listrik statis. Kalau muatannya sama? Oke. Kenapa balon digosokkan kain wol bisa nempel ke tembok? Karena lebih banyak pada tembok. Negatifnya apa? Negatifnya balon lebih banyak daripada tembok. Oke. Iya, mantap. Saya kira kalian sudah paham semua ya. Jadi awalnya kedua benda yang muatan listrik statis berubah menjadi muatan listrik negatif dan positif karena adanya gesekan sehingga terjadi tarik menarik.
Jadi awalnya mereka kondisi kadang netral, tapi karena digesek jadi bermuatan bisa positif, bisa negatif. Yang positif biasanya benda apa? Kaca. Kaca, good. Kalau yang negatif diantaranya yang kalian ingat apa aja? Penggaris, ebonin, wall boleh. Tapi kalau wall sama penggaris, wallnya yang positif, karena penggarisnya yang negatif. Oke. Saatnya kita ya siap-siap dengan siapakah yang di bagian kedua ini menjadi yang terbaik ya? 5 4 3 2 1. Dua, satu. Siapakah yang terbaik? Rausan 3, Dimas 2, Ojan 1. Luar biasa. Ini malah nih. Ojan malah menikung di detik-detik terakhir nih. Ya, alhamdulillah ya dari tes pertama. Perhatian. Halo. Hai. Halo. Ya, jadi tadi di pretest itu ternyata tadi di post test terlihat bahwa nilai kalian lebih baik. Alhamdulillah. Oke, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Yang senang angkat tangan. Yang biasa aja. Hah? Yang kecewa, seperti yang kecewa, kurang air minum mungkin. Oh, karena kalah. Kecewa karena kalah ya. Ya. Jadi apa sih yang baru tadi sudah ya saat konfirmasi kalian sudah menjawab ya. Oke, terima kasih. Dan tim terbaik hari ini jatuh kepada ding 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 ding. Tim 8 Ali. Ya, tim yang terbaik hari ini adalah kelompok Nadir. Aplaus untuk Nadir. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini anak-anakku sekalian. Terima kasih. Ustadz minta maaf sekiranya ada salah kata. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ustadz lupa. Next kita akan belajar. Kalau tadi kita belajar teorinya atau konsepnya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membuat project ya, project yang berhubungan dengan petir. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang
listrik dinamis. Siap? Oke, silakan cari-cari informasi sebelum masuk materi sebelumnya ya. Kita tutup dengan doa. Ketua kelas silakan. Doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.